Udah? Udah. Oke, udah. Ya, silakan Pak. Shalom. Shalom. Kepada Tuhan, kalau pada minggu pagi ini kita mengenangkan keluarga Marut, mengenangkan bersama fokus di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita dalam ibadah minggu hari ini, walaupun masih online dan kita pada minggu ini di gereja. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus, dengan mengangkat tema berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebelum ibadah itu dimulai, marilah kita terlebih dahulu satu sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran. Satu. Marilah kita menundukkan hati kita pada Tuhan dengan sorak-sorai, bersukacita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi kami puji Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat oleh karena penderitaan anakmu yang engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui firman 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Hatiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau patut dihukumkan, Allah penuh anugerah. Darah-Mu kamu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Epistel untuk kita di minggu hari ini diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Kita akan bertanya secara bersusun dalam tema Yesus mengajak dan menyembuhkan orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Mari kita menyebut Tuhan dari Jumat 457 ayat 4 dan 5.
Sebelum mengaku dosa, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan mohon pengampunan. Hening dulu saya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat ini. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui hubungan nomor 27 ayat 1 dan 2.
firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan untuk kita di bumi ini diambil dari Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Mari kita memohon Tuhan dari Jumat 4 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama meninggalkan pengakuan iman kita bersama jemaat yang dikasihi segala tempat dan alat kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ujiannya selesai. Dan satu ujian. Apakah nanti biasanya orang tua tidak? Ini kan ada yang nanti itu.
membawakan dalam doa ya Bapa seluruh pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan yang sudah Kau berikan dalam keluarga kami masing-masing. Bukakan kami Tuhan pintu rezekimu. Berikanlah kami ya Bapa rezeki yang daripadamu. Dan berikan kami kekuatan Tuhan dan kesehatan untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dan berikanlah kami Tuhan hikmat dan damai sejahtera agar mengaungi hati, jiwa dan pikiran kami sebagai suami, sebagai istri, orang tua, dan anak-anak kami. Dengan Tuhan
sudah memilihnya dan Engkau pasti akan memberikan kepadanya ketuntasan dari pendidikannya ini dan dia dapat melayani Tuhan di meja Tuhan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami sehingga tidak menambah berkat yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Masih banyak yang ingin kami ceritakan Tuhan, kami pribadi demi pribadi dalam hubungan kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Engkau melihat kami jauh ke dalam hati. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakan Tuhan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian dari Mazmur 392 ayat 1 sampai 7. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku akhirnya ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia
Shalom, kita semua. Shalom. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Kita akan baca secara responsorial dan pada ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10 berang judul pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita sama-sama. Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, jadi tema kita pada hari ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dan yang tadi ya kita bisa baca di ayat 5, ya, tertutup orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita tanya dulu, kita cek dulu, apa sih arti kata mengandalkan? Yang kau kata mengandalkan, ya, coba cek, boleh dicek menurut KBBI anak-anak, apa mengandalkan itu? Yang sudah dapat coba jawab. Mengandalkan, supaya kita tahu apa kita mengandalkan. Ya, yang sudah dapat? Bisa sudah dapat? Nah, coba. Mengandalkan menurut KBBI, ketika dia begitu. Sudah? Dapat? Ya, coba baca. Lama-lama. Ya, menaruh kepercayaan, mengandalkan. Ya, kita sekarang kalau mau untuk main ngiringin kita bermusik, kita ngandalin Abang Habibur, ALK, Abang AB, kita bisa ngandalin. Karena kita sudah percaya kesanggupan mereka, kekuatan mereka. Kalau untuk momen, nih, dua, itu bisa apa tuh? Di media, kan? Kalau untuk kolektan, kita bisa andalin Agnes, kan? Dia udah tahu tugasnya, cuma nggak kolektan, dia langsung ambil tempat kebetulan. Ya. Kalau untuk sarana prasarana, kita andalin Daud sama Porda, dia langsung bisa kita andalin. Ya. Tapi kalau melihat di sini ada ngeri, ya. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana? Ya, terkutuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sampai dibilang ayat 6, dia seperti hidup di semak bulus. Udah di semak bulus, tidak mengalami datangnya keadaan baik, susah terus orangnya. Ya, akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Hidup di padang gurun aja udah susah. Ini di tanah angus, mau nanam apa? Gak bisa. Tanahnya nggak bisa ditanamin. Ya, berarti udah padang gurun, bisa nyari air tanah angus lagi, udah ampas.
laut. Ya, ada air pun, seandainya ada airnya hangat, nggak bisa minum. Ya, minum air laut, padang asin dibilang. Ya kan? Dan tidak berpenduduk. Kasihan ya, teman-teman. Ngeri ya, ngeri. Tapi gilirannya dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau pohon di tepi air pasti hidup. Karena udah ada sumber air hidup. Makanya kita sudah ada sumber air hidup ya. Tuhan kita sudah pasti hidup di tepi air. Ya, tidak mengalami datangnya panas terik, adem terus. Tidak ada perubahan, artinya adem, semuanya lancar ya. Dan daunnya tetap hijau. Jangankan hijau, dia selalu bertumbuh. Ya, tidak akan khawatir tentang tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Jadi selalu berbuah, itu pohonnya. Karena di dekat ketinggalan air, sudah kering, tumbuh terus. Sudah dibakar, tumbuh terus. Karena ada air, ada air. Lain dengan yang di depan susah dia cari batang air. Dia bisa tumbuh, walaupun ada bakar makanan itu, mama angel itu bakar makanan itu. Karena dekat batang air. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau tadi yang tidak mengandalkan, yang mengandalkan, ya kita mau yang mengandalkan sudah pasti. Tapi ada syaratnya. Gimana sih supaya kita bisa mengandalkan? Nah, jangan cuma ngandelin doang dong. Misalnya, bisakah saya minta Agnes jadi kolektor kalau saya tidak, langsung saja saya tidak berbaik hati? Tidak bisa. Bisakah saya mengandalkan Marudut kalau kerja saya hanya marah-marahin Marudut? Nggak mau dah, gimana? Bisakah saya menyuruh Daud atau dulu kursi kalau saya tidak berbaik padamu? Tahu? Ya? Nah, sekarang coba kita cari ya, gimana caranya supaya kita mengandalkan Tuhan? Tuhan juga jadi berterima sama kita. Oh iya, nih si Romel Makmur Pakpahan mau hidup mengandalkan saya. Gimana caranya? Nah, ini ada seperti hari, ulang merangkumnya menjadi 7. Pertama, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus hidup suci. Ya, kita harus hidup suci kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Mari kita baca Matius 5 ayat 8. Hidup suci mengandalkan Tuhan. Matius 5 ayat 8 yang sudah dapat silakan baca. Diri. Ya, jangan dong. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang tidak punya karena mereka akan melihat Allah. Suci dulu hatinya supaya dia bisa melihat Allah. Kalau sudah bisa melihat Allah, bisa melihat. Ya, suci hatinya. Ya, jangan ada marah-marah. Ya, kalau suci hatinya itu marah tidak terlalu ada, tidak ada perbantahan. Kalau abangnya ngomong ke adiknya, adik tidak boleh bantah. Tidak ada perbantahan. Ya, harus suci hatinya. Mau datang adiknya ke abangnya, kalaupun dimarahin karena dia hidup suci, ya patuh, dia tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Mau datang anaknya ke bapaknya, tidak boleh takut. Tapi juga jangan macam-macam alasan atau tidak. Ada hidup suci ya, harus supaya harus hormat. Nah, selanjutnya dengan hidup suci kita bisa, setelah hidup suci carilah Tuhan. Tadi sudah bertemu ya, kita cari Tuhan. Coba cari Tuhan itu, baca Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Ya, silakan berdiri, lamon. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, cari Tuhannya. Dia udah hidup suci kan, kayak mempersiapkan diri hidup suci.
kita. Bukan dia yang menyelesaikan, kita yang menyelesaikan. Kita ditopang, kita dimampukan, kita diperlengkapi supaya mampu mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Lalu yang berikutnya adalah setelah percaya kita harus patuh, ya, patuh kepada Tuhan. Tadi kan depan percaya harus patuh. Nah, Tuhan punya, kalau kita mau patuh sama Tuhan, kita harus ingat aturan main, ingat peraturan. Baca Matius 5 ayat 18 sampai 19. Matius 5 ayat 18 sampai 19. Ya, yang sudah dapat, jadi silakan Pak. Yota. Yang kelima. Kalau yang kelima. Gak bisa saya atau Bapak Mabrur atau Bumuri ngajarin hanya yang penting kau patuh hukum yang ke-6. Kau yang penting patuh hukum yang ke-5. Tadi dibilang gitu. Satu titik aja gak boleh ganti. Semuanya dari 1 sampai 10 harus kita ajarkan. Harus. Kalau 1 sampai 4 itu hubungannya kepada Tuhan, 5 sampai 10 itu hubungan ke manusia. Ya. Tapi sebelum dari Tuhan ke manusia ada dibatasi dengan kepada orang tua. Orang tua itu adalah selain orang tua biologis, adalah orang tua secara struktur umur. Ya, adiknya tidak boleh lawan abangnya. Ya, saya nggak bilang saya hebat sama abang saya, tapi kalau saya ada yang tidak cocok lebih baik saya diam. Diam. Dan abang saya tahu. Kalau saya ngomong ngomong yang lain-lainnya. Jadi langsung itu. Siapa lagi di sini? Kalau jauh nggak boleh lawan. Siapa di sini? Aku langsung dulu Angel. Apa? Kalau kamu kira-kira ada permasalahan kamu diam. Kalau dia cocok supaya jangan menjadi dosa. Tidak ada perbantahan. Tidak ada lawan. Gorka tidak boleh lawan Daud. Atau sebaliknya Mama Angel tidak boleh lawan tulang. Tidak boleh lawan tulang. Karena tadi bilang orang tua. Ya. Tidak boleh. Supaya panjang umur. Panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan alam kepada kau punya harta, kau punya hidup. Tidak perlu dipertanyakan. Ya, yang sama itu belajar juga disuruh belajar apa di Alkitab? Baca kita, pasti disuruh. Ya, baca kita kamu udah selesai baca Alkitab? Belum. Harus baca. Baca dulu baru mengerti. Tidak perlu cari mengerti dulu baru baca. Susah kamu, nggak ada tamatnya. Ya, makanya setiap minggu kita lihat masih kayak aku. Baca dulu, baca. Nanti baca, awali dengan doa, tutup dengan doa. Tuhan dan Roh Kudus melalui Roh Kudus
akan kasih tahu ini loh maksudnya bacaan kamu tadi. Ini loh maksudnya Daud, ya. Jadi nggak boleh lawan orang tua, orang yang lebih tua. Nggak hanya orang tua, orang yang lebih tua. Tidak boleh lawan. Ada yang bilang, patuh. Nah, setelah patuh, ayo kita baca. Tadi kita udah yang nomor 4, sekarang yang nomor 5. Kita harus, supaya patuh, kita harus takut. Kalau cuma patuh, nggak pakai takut, Gorka bisa lawan Daud. Dia seolah-olah patuh, tapi ngomongin, wah, nanti kalau dia pergi gue main lagi. Patuh sih di depan Daud, patuh. Tapi di belakang jadi melawan. Nah, untuk itu, untuk menjadi patuh, yang lebih baik harus takut. Harus takut kepada Tuhan. Ya, saya pun selalu berdoa supaya saya setiap hari lebih takut dan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa. Supaya saya bisa mengandalkan Tuhan. Jadi harus takut. Ya, kalau kamu tidak takut, kamu tidak akan melakukan tadi perintah atau tidak patuh. Ya, misalnya saya bilang, Agnes, kamu yang jadi kolektan ya. Kalau dia cuma patuh, kalau saya ada, dia lakuin. Kalau saya tidak ada, nggak ada juga. Atau saya kasih gampang, yang paling gampang saya sering bilang apa? Aturannya buat William, William lagi kena nih. Kalau belajar, saya bilang 1 jam main, 1 jam belajar. Kalau dia patuh, dia hanya melakukan itu kalau di depan saya. Patuh, anak papi, kan gitu kan. Tapi kalau tidak patuh, dia melakukan itu, nggak ada papi, nggak ada mami, main aja terus. Nggak boleh begitu ya, harus ada takut, harus ada takutnya sama orang tua, orang yang dituakan, orang yang diandalkan, harus takut. Kan tadi kalian mau mengandalkan Tuhan, gimana mau mengandalkan Tuhan kalau kalian tidak takut sama Tuhan? Ya, kalian takut sama Tuhan, kalian takut melakukan dosa. Nah, itu harus kita bawa dalam Tuhan tadi ya. Harus takut. Takut itu coba baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan kamu menikmatinya. Nah, kalau orang itu dewasa, kalau kami dalam pekerjaan, jangan korupsi, tidak boleh korupsi. Ya, supaya tadi menikmatinya, kalau hasilnya bukan korupsi, makan, walaupun cuma makan tempe tahu itu enak, sehat, jadi daging. Ya, atau untuk kalian yang ingin pelajaran, takut akan Tuhan, tidak nyontek. Berapapun hasilnya kalian senang dengan usaha-usaha yang kalian lakukan, ya, malu intensnya diberi bagus. Ya. Itu bukan hanya takut pada bapaknya, takut masa depan, takut akan Tuhan. Belajar terus, belajar. Kenapa? Belajar terus. Ini kami takut kalau kalian tidak belajar. Takutnya kenapa? Bukan untuk kami. Takut masa depan kalian kurang berhasil. Minggu lalu saya sampai tanya sama bapak saya, Pak, gimana sih caranya didik anak? Kalau kami Pak, walaupun cuma 1 ini adalah kan sebenarnya agak itu loh Pak, didik anak. Kalau kau Bapak udah gak enak ya Bapak ya, itu kuparan tambah 1 lagi, ya, yang sejujur walaupun anak kan semuanya bisa mandiri. Nah, tujuan kami mempersiapkan kalian supaya kalian bisa mandiri. Memang mungkin
kami ada kelemahan. Bisa saja kami marah yang kalian tidak terima. Tapi karena kami takut masa depan kalian kurang berhasil lah. Nah, itulah sebabnya kami dorong kalian. Nah, kalian jangan lebih lelah kalau kami ingatkan supaya belajar. Kami pun tidak akan lebih lelah mengingatkan kalian belajar, menegur kalian. Ya. Jadi kalau kalian ditegur, jangan ada yang marah. Tidak boleh perbantahan. Tidak boleh. Ya. Karena nanti kalau dengan takut, kalian itu akan menjadi orang yang disegani. Ada pepatah mengatakan saya disorder, itu juga karena takut. Takut malah menjadi perbantahan. Ya. Kalau saya mau sama Gorka harus takut sama Tuhan. Harus. Bukan karena Tuhan mau bikin kami susah. Bukan. Tapi saya kasih kamu pengajaran, pengaturan, ya, bimbingan supaya kamu lebih berhasil di kehidupan kamu. Lebih berhasil dari kehidupan saya. Dalam hot Asia Agnes, ya, supaya kalian lebih berhasil. Bukan karena saya supaya kelihatan bagi kalian hebat. Enggak, sama sekali enggak. Tapi kami ingin kehidupan kalian lebih baik. Itu juga yang saya bilang sama Bapak saya. Oknum kalian, gimana Bapak supaya hidup anak kami? Bapak kasih. Memang aman, kamu harus berserah sama Tuhan, harus tarik dulu juga. Kondisinya sekarang berbeda, kalau kalian sekarang tidak seperti saya dulu. Ya, mungkin karena malah kami kadang bisa dibilang terlalu mengasihi dalam tanda kutip, ya. Jadi kalian agak manja, jadi kurang mandiri. Tapi kami orang tua tidak pernah mau untuk menyakiti atau membuat anaknya gagal. Dengan segala keberadaan kami ingin kalian berhasil dan lebih hebat dari kami. Marudut bisa punya rumah lebih besar dari ini. Ya. Daud Gorka harus bisa menyiapkan rumah buat mamanya. Angel kehidupannya lebih berhasil. Keisha bisa beli rumah buat mamanya. Ya, Agnes bisa beliin mobil buat bapak mamanya. Ya. Karena kalau sekarang kalian lihat saya sama abang saya ini ngiri melihat orang tua saya. Benar. Karena melihat anak-anaknya bisa berkumpul. Ya. Nah, untuk itulah kami dengan irinya kami, iri positif, kami bilang ke anak kami, anakku, William Mama Matthew, dan Najwa bukan untuk papinya, Bang, untuk masa depanmu. Bahkan mamanya aja berani bilang, oh kalau kamu sudah berhasil, papi sih sebenarnya, mami nggak mau nyusahin kamu, yang penting kamu berhasil aja, mami senang. Nggak harus kami sama kamu. Bilang, tapi sih itu hanya karena apa? Karena memang peduli supaya kehidupan lamot bisa lebih baik. Keisha lebih baik. Makanya Keisha nggak boleh lawan mama, nggak boleh lawan orang tua, nggak boleh berbantah. Kan dia bilang kan, nggak boleh. Ya, kalian jangan lawan orang tua. Ya, orang tua tadi tulang bilang apa? Bukan hanya orang tua biologis, tapi orang yang lebih tua. Ya, harus begini. Nah, sekarang setelah takut, kita harus pasrah, berserah. Kita harus pasrah, ya. Kita coba buka dulu Yesaya 55 ayat 8. Dilanjutkan nanti dengan Yeremia 29 ayat 11. Ada yang buka Yesaya 55 ayat 8 dan ada yang buka Yeremia 29 ayat 11. Yang belum baca silahkan berdiri. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lanjutkan Yeremia 29 ayat 11. Silakan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11.
jago, jangan sombong, jangan so hebat. Tadi kan ada takut, ada percaya, ya, kan ada pasrah. Kalian harus pasrah sama Tuhan. Lakukan sesuai hukum Taurat, kalau saya macam-macam. Ya, satu Yota juga nggak boleh dihapus, dan nggak boleh. Hukum Taurat, apalagi dong? Apalagi Injil? Ujian kan? Nanti ditanya. Kemarin itu, mengapa iman Rasul hukum Taurat dua bapak kami, dan sampai lupa itu tidak. Ya. Jadi Tuhan kasih, kalau kita udah pasrah setia sama Tuhan, pasrah berserah. Tuhan bilang apa tadi? Udah di situ rancangan damai sejahtera. Dia mau kasih rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Ya, kita jadi damai sejahtera, hidup kita udah damai sejahtera. Sejahtera itu identik dengan kaya raya, Bu. Sejahtera mau apa aja ada. Damai sejahtera. Kita jalan, orang-orang, mau kemana Kesya? Mau kemana? Dan kita ada di mana-mana ya. Datang ke sekolah, ngangenin. Mana Daud? Gorka. Dan kalian datang, ya, semua sambut. Manajer. Ya kan? Walaupun agak melawan tulangnya. Tapi saya dulu. Semua senang. Karena rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan, jadi jangan pikir begini. Nanti tulang marahin gua lagi. Udah. Tapi dengan rancangan damai sejahtera kamu pikir kamu semua yang kamu pikirkan tidak, Tuhan beri damai sejahtera di dunia. Ya, jadi jangan sok tahu, jangan berpikiran sendiri ini sombong, tulang sombong, saya sombong. Saya kan nggak mau dimarahin, nggak boleh. Tapi dengan kamu takut, kamu percaya Tuhan pimpin, datang ke rumah itu damai sejahtera. Ayo kita makan, ayo kita berdoa sama-sama, ayo kita memuji Tuhan sama-sama. Enak ya? Nah, yang terakhir, setelah tadi ada cari, ada apa tadi? Ada hidup suci, ada percaya, ada patuh, ada takut, ada pasrah. Sekarang yang terakhir adalah bersyukur dong. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan. Ini adalah ujian syukur kita sama Tuhan. Yuk kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 ayat sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yang belum baca tadi, Agnes belum dengar tuh. Sudah, ayo coba baca Agnes. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, saya di sini tulang saya bagikan. Pertama harus cari, pertama harus hidup suci, ya, jangan berbuat dosa. Kedua cari, ketiga percaya, keempat patuh, kelima takut, keenam pasrah, dan yang ketujuh sesuai hari kita bersyukur. Karena itu yang dibenarkan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau dibilang itu memang kehendak Tuhan, ya, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, ya, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kita mengandalkan Tuhan, ya, supaya berkenan Tuhan terhadap kita. Mungkin terakhir coba Gorga baca di nomor tadi, hukum Tuhan. Gorga baca hukum Tuhan yang Ulangan 28 ayat 1. Mata acara nomor 8 tadi. Hukum Tuhan itu. Ulangan 28 ayat 1. Jika mau baik-baik menurut peraturan, dan melakukan dengan setia setiap perintahnya dan sampaikan kepada Tuhan melalui makan kamu di atas segala macam.
mengandal keluarga setia, ya nak. Kami juga orang tua, kami juga mau dengar suara Tuhan. Ya, dibilang kita Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Di atas teman-teman, kamu kita jadi juara, champion. Dan kalau kita mau dengar suara Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi tadi sudah ini ya, ingat-ingat bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Tari, hidup suci, patuh, takut, percaya, pasrah, dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu ya Bapa. Kau berikan kami dari sejahtera, murahkan ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa boleh menjadi petunjuk hidup kami dalam kami menjalankan kehidupan ini dan selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh patuh setia pada-Mu ya Bapa, percaya dan bersyukur pada-Mu ya Tuhan atas segala rahmat-Mu, atas segala bimbingan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kuatkan, topang dan berkati kami ya Bapa agar kami boleh menjalani kehidupan ini. Jadi anak terang dunia, jadi terang dan terang dunia dalam kasih dan kemurahan ya Tuhan. Tuhan bimbing kami, kasihilah kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku, Bapa
Kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan perubahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini, keluarga besar Opung Marudut di rumah ini ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita masih berdiri. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, inilah kami keluarga besar Opung Marudut yang beribadah kepadamu. Berkenanlah terhadap peribadahan kami ya Bapa, terhadap pujian dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, dan kami memohon kasih dan kemurahan-Mu atas doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, dalam doa-doa syafaat kami yang telah tadi disampaikan ya Tuhan. Tuhan, bukakanlah kasih karunia-Mu bagi kami keluarga besar Opung Marudut dengan segala pengharapan dan pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pilihlah hati kami masing-masing. Tuhan jamalah kami ya Bapa dengan segala pengharapan kami ya Tuhan. Berkenanlah terhadap permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kami keluarga besar Opung Marudut ya Tuhan, dengan segala keberadaan dan pengharapan kami ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami di kehidupan kami ya Bapa. Tuhan topanglah kami ya Bapa. Bukakanlah kitab-kitab anugerah-Mu ya Bapa bagi kami. Bagi kami orang tua, berkatilah pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Berkati pola pikir pemikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh membentuk kami sesukamu ya Bapa, agar kami boleh Kau tuntun, Kau bimbing kemana kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terlebih khususnya ya Bapa, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu untuk Abang Bapak Marudut di rumah ini ya Tuhan, yang baru mendapatkan promosi. Tuhan kuatkan iman percayanya ya Bapak, dengan segala pengharapannya Tuhan, pimpin, topang dia, dan lengkapi dia ya Bapak, agar dia boleh melaksanakan tugas panggilan dalam kasih dan kemurahan, menjadi karang dan terang dunia-Mu ya Bapak yang Kau urapi. Berkati dia juga dengan proses pendidikan calon penentuannya ya Tuhan. Tuhan urapi dia, mampukan, perlengkapi dia Bapak dalam kasih kemurahan. Tuhan, kami juga mohon keluarga besar Opung Marudut agar hidup dalam kasih dan damai sejahtera, boleh mengasihi sesama kami, dan boleh menaruh hormat dalam kehidupan kami masing-masing dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami, kasihanilah kami Tuhan, dan inilah doa permohonan kami yang kami ungkapkan juga, yang kami sampaikan juga melalui doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, satu ibadah. Hari Minggu saya. Ya lunas, bulan ini, bulan depan lagi. Ambil sendoknya, Bre, sendoknya. Muat setelah sekian tahun ya, Muat. Kemarin. Bagus ya.
Tuhan, maka kalau gila cuma masalahnya sama dunia. Enggak rasa kan? Bapak kok senang hari Sabtu? Tapi nggak ada tugas, nggak ganggu. Oh, baru minta resmian. Dana. Kayak gudang aja ya. Ya, ini beda. Kayak simak. Masih. Jadi setengah doang temboknya semeter, lainnya blok. Ada bumbu juga, ada. Kapten Pak Oka. Botolnya aja capai.
lama banget.